Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, saya Sainul Ansar, peserta PPG 2020 Universitas Manado. Kita masuk ke tema 4, berbagai pekerjaan, subtema pekerjaan di sekitarku. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, mengamati simbol dan mengetahui makna dan contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga, Pancasila dengan benar. Kedua, siswa dapat menyusun informasi perubahan wujud benda dengan tepat dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menemukan dan menganalisa dan menuliskan pemanfaatan teknologi modern serta dampaknya bagi pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu di sekitar rumah dengan tepat. Makna Sila Persatuan Indonesia. Makna dari Sila Persatuan Indonesia. Langsung. Oke, sila ketiga ini mempunyai maksud mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai perbedaan agama, bahasa, dan budaya, sehingga dapat disatukan melalui sila ini. Berbeda-beda tetapi tetap satu atau disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sila ketiga Pancasila mempunyai makna, diantaranya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, cinta damai dan persatuan. Ketiga, tidak mementingkan kepentingan sendiri. Kemudian kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu ada teks proses pembuatan pensil. Oke, di sini ada bacaan. Silahkan kalian baca. Bacalah teks dengan membaca senyap, berarti membaca dia pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah, berdasarkan teks bacaan tadi, kalian bisa menceritakan proses pembuatan pensil berdasarkan kolom-kolom di samping. Kita masuk ke jenis-jenis pekerjaan di sekitarku. Barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain petani, peternak, nelayan, dan tukang jahit. Selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan seperti dokter, polisi, guru, dan pemangkas rambut atau tukang cukur ya. Kemudian barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak diantaranya yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk kesejahteraan manusia. Oke, perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, di situ ada pekerjaan. Gambar pertama, terus gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima. Kemudian ada tabel menyajikan suatu bentuk pekerjaan dan hasil yang didapatkan dari pekerjaan tersebut. Ya. Yang pertama itu adalah tukang kayu. Barang yang dihasilkan, contoh meja, kursi, perabot rumah tangga lainnya. Kemudian bahan asal bendanya dari mana? Dari kayu. Dia termasuk sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Kemudian gambar kedua yaitu pemerah susu. Barangnya yang dihasilkan yaitu susu, asal bendanya yaitu dari hewan dan masuk dalam sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Dan kemudian isilah bahan-bahan berikut menurut kalian.
kalian bisa menyaksikan. Silahkan isi titik-titik itu. Kalian bisa memperhatikan jenis sumber daya alam apa saja yang dimanfaatkan. Kemudian bagaimana kamu menghemat barang-barang tersebut agar sumber daya alam dapat terjaga keberadaannya. Setelah itu kita masuk ke membaca teks cerita pendek ya. Yaitu ceritanya tentang Pak Weli. Sedikit bercerita tentang Pak Weli ya. Pak Weli adalah sosok kepala sekolah yang dimana gurunya memiliki potensi yang baik dalam hal pembelajaran, dan Pak Weli ini mau mengikutkan guru tersebut untuk mengikuti sebuah lomba. Tapi karena keterbatasan biaya, gurunya tersebut tidak mempunyai biaya sama sekali untuk mengikuti lomba tersebut. Akhirnya Pak Weli mengambil kesimpulan untuk melelang hasil perkebunan seperti pisang ya, dengan cara mengundang para pemangku adat yang ada di kecamatan tersebut tanpa sepengetahuan pihak sekolah. Apa sih yang direncanakan oleh Pak Weli? Ternyata mereka mengundangnya ke upacara sekolah, dan disitulah Pak Weli memperlihatkan apa yang dimaksudkannya, yaitu dengan cara melelang hasil kebun tersebut. Nah, para pemangku kebijakan yang ada di kecamatan tersebut merasa iba, akhirnya membeli pisang-pisang yang ada di sekolah dari hasil kebun sekolah ya. Kemudian dari hasil tersebut Pak Weli memberi uang saku untuk segera mendaftar, dan akhirnya gurunya tersebut mendapat juara. Nah, setelah kalian membaca cerita pendek tentang Pak Weli, silahkan kalian sampaikan pendapatmu tentang cerita melalui tulisan. Oke, terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.